جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والahum. Ba'd. Masyiral muslimin, ikhwah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita sedikit kondisinya tidak melanjutkan hadis karena biar bersambung. Karena hadis yang dibahas setelah ini adalah hadis tentang Jumat. Yang kita bahas adalah hari ini adalah tentang sholat berjamaah. Kemarin kita menjelaskan tentang sifat sholat. Maka saya idhofatkan hari ini adalah tentang pembahasan sholat berjamaah. Kita ketahui bahwa di dalam hadis Nabi SAW tentang sholat berjamaah ini ada beberapa hadis yang harus kita perhatikan di sini yang menjadi perkataan para ulama di dalamnya. Yang pertama adalah kita bacakan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tafdulu sholatu rajuli fil jamaah ala salatihi wahdah bi 25 darajah. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat seseorang dalam berjamaah itu kelebihannya dibanding sholat sendirinya adalah 25 derajat. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Sholat berjamaah seseorang itu lebih utama ketimbang sholat sendirian berbanding 27 derajat. Para ulama menyebutkan antara 25 dan 27 itu tidak tidak bertentangan dari sisi bahwa karena itu adalah tafadul dalam pahala sholat. Nah di sini kemudian di dalam hadis yang lain dinukilkan bahwa Nabi SAW menyebutkan man sami'an nida summa lam ya'tihi fala salata lahu. Orang yang barang siapa yang mendengar azan ya, kemudian dia lam yujib, tidak mendatanginya, lam ya'ti min ghairi udhrin, tanpa uzur yang dimaksud di situ, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Atau dalam riwayat yang disebutkan adalah ada riwayat tapi para ulama berselisih di situ, menyebutkan ada yang mengatakan bahwa riwayatnya adalah ini, barang siapa yang dekat masjid kemudian dia tidak sholat berjamaah di masjid tersebut maka tidak ada sholat baginya. Kemudian hadis yang lain berkaitan dengan apa? Salat berjamaah itu adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yakni berkaitan dengan Abdullah ibnu Umi Maktum atau seseorang yang dharir, seseorang yang buta. Seperti itu. Ada seorang sahabat yang buta
situ. Kemudian dia mengatakan bahwa saya melewati apa? Untuk sholat ini melewati kebun yang di situ masih banyak apa namanya? Banyak binatang buasnya. Apakah ada uzur bagi saya untuk tidak sholat berjamaah? Kemudian Rasulullah SAW dalam satu posisi seperti itu, maka beliau menyebutkan apa? Boleh. Tapi ketika orang tersebut, sahabat itu hendak pergi, kemudian beliau mengatakan, hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengar adzan? Qala na'am. Ya. Qala idzan fa'ati. Kalau begitu kamu harus mendatangi. Sini kaitkan dengan apa? Salat jamaah. Nah, ini apa namanya? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang salat apa? Berjamaah. Hadis-hadis yang mulia ini. Kita ketahui bahwa berjamaah di dalam apa namanya? Di dalam salat ini di sisi seorang muslim bahwa itu bukan hal yang asing, bahkan sudah menjadi apa? Sudah menjadi kebiasaan bagi setiap kaum muslimin. Akan tetapi berkaitan dengan salat berjamaah ini, kita lihat dari sisi keutamaannya sangat banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah ini. Tadi disebutkan berkaitan dengan tadi derajatnya lebih tinggi dari salat sendiri. Ya, ada yang menyebutkan apa tadi disebutkan dalam hadis itu 25 derajat, ada yang disebutkan berapa? 27. Kemudian berikutnya ada beberapa salat yang menjadi kekhususan, kekuatan iman, bukan munafik, yaitu salat apa? Isya dan salat subuh. Ya. Ini berkaitan dengan salat berjamaah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan kalau salat Isya berjamaah itu gambarnya seperti setengah malam full salat. Kalau subuh berjamaah berarti full dipahalai satu malam salat. Ini keutamaan Isya dan subuh ya. Sehingga yang meninggalkannya dicap munafik ya. Atau umpamanya berat bagi orang munafik dua salat ini. Terus dalam riwayat yang lain bahwa dalam salat berjamaah ini para malaikat apa? Yata'aqabun, yaitu malaikat bergantian salat malam. Apa bergantian dalam salat tersebut melihat apa? Terlihat orang tersebut apa? Ketika dicatat amalnya itu adalah mereka dalam kondisi salat. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat itu dan Allah Maha tahu. Apa yang kalian tinggalkan tentang hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Karena kita tahu bahwa malaikat apa? Terus bergantian ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada mereka. Kemudian berkaitan dengan salat apa? Berjamaah ini jelas. Ketika orang yang betul-betul berwudu menyempurnakan salat berjamaah, maka dosanya apa?
dosanya Allah Subhanahu wa taala ampuni, gugurkan. Kemudian keutamaan yang lain bahwa sholat berjamaah itu adalah lebih suci ketimbang ketika sholat seperti itu. Dalam riwayat disebutkan sholat berjamaah walaupun dalam kondisi apapun tetap menjadi jamaah, itu kondisinya lebih suci. Nah, ini adalah diantara keutamaan sholat berjamaah. Kemudian berikutnya, apa hikmah sholat berjamaah? Hikmah dalam sholat berjamaah adalah banyak ya. Dan yang paling pokok adalah al-jamaah, hifdzul jamaah. Al-jamaah adalah hifdzul apa? Hifdzul jamaah. Seperti itu. Kita menjaga apa? Jamaah. Jamaah kesatuan. Dan di situ adalah hikmahnya kita bisa mengerti tentang kondisi lingkungan. Bahkan Nabi SAW menanyakan seseorang kemana dia, yaitu saat apa? Saat tidak ada. Kemudian ditanya, dari situ kita bisa mengetahui kondisinya. Dan di situ adalah mura'atul imam li jama'atihim, memahaminya kondisi pemimpin kepada jamaah mereka. Memahaminya pemimpin kepada jamaah mereka itu dari sisi itu. Ketika kapan mereka harus ini. Dan terus dalam kondisi berjamaah, kapan dipercepat sholatnya, kapan dilambatkan. Di situ, ya. Dan itu terlihat kondisi ini. Yaitu salah satunya Nabi SAW menyebutkan ketika salat Isya, di mana Nabi SAW senantiasa melihat, karena Isya itu waktunya lapang kan. Idza ra'ahum ijtama'u, ketika Nabi melihat mereka sudah berkumpul. Ini kondisinya bagaimana mengondisikan masyarakat. Ijtama'u. Ajala, Nabi SAW menyegerakan salat Isya. Wa idza ra'ahum abda'u, ketika para sahabat itu banyak yang terlambat, akhir, Nabi SAW sedikit mengakhirkan Isya. Dan Nabi SAW mengakhirkan Isya karena memang di situ ada kebolehan. Bahkan asal dari sholat Isya itu, Nabi kalau tidak menyulitkan, kata Nabi, lebih baik diakhirkan. Nah, seperti itu. Dan di situ ada mura'ah, di situ ada kondisi seorang imam melihat kondisi makmumnya, kondisi jamaahnya, ini masyarakatnya. Dan orang bisa terkontrol keadaan mereka ya dari sholat berjamaah, kebaikannya dan seterusnya, dan hak-hak mereka akan segera tertunaikan ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ikhwah, di dalam sholat ini kita tahu apa hukum sholat berjamaah. Pertama, hukum sholat berjamaah bagi siapa? Bagi laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Dikatakan bahwa dinyatakan bahwa perempuan itu sholatnya di mana? Di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat di mana? Sholat di mana? Di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya, jadi di tengah rumahnya. Dan bila perempuan punya tempat khusus yang lebih khusus dalam sholatnya, itu lebih baik daripada di tempat. Jadi di kamarnya lebih baik daripada di rumah, dan di rumahnya lebih baik daripada di
di masjid berjamaah. Itu perempuan, itu khusus bagi perempuan. Karena kalau kita mendengar sebagian ustadz jadi menjelaskan kalau umpamanya kita tanpa uzur sholat di rumah berarti dia pakaiannya berbeda, seperti itu. Nah, ini tapi itu tidak boleh seperti itu. Nucan seperti itu nggak boleh. Ya, tapi saya pernah dengar tentang hal tersebut. Tapi itu tidak boleh karena ini bercerita tentang hadis ya. Ini kondisinya. Jadi bagi perempuan lebih disunnahkan adalah sholat di rumahnya. Dan perempuan ini, insya Allah ya, khusus bagi dia kalau sholat mau berjamaah di rumah. Itu baik sesama perempuan di rumah seperti itu dengan putrinya, dengan siapa. Ini kondisinya. Kalau tidak ya sendiri sholat. Sekalipun apa? Sholat berjamaah bagi perempuan tetap keutamanya seperti itu. Dan ini sebagian menyebutkan disunahkan sekalipun di rumahnya berjamaah. Seperti itu kalau ada jamaahnya. Kalau tidak bahwa itu. Dan perempuan juga apa? Boleh untuk hadir di mana sholat berjamaah. Sampai ada kasus besar antara siapa? Umar bin Khattab dengan putranya Salim. Di situ. Di mana dia mengatakan, demi Allah aku akan larang siapa? Istriku ketika dia salat apa? Berjamaah. Maka dimarahi oleh bapaknya, kemudian dibacakan hadis Nabi SAW yaitu la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Kamu jangan sampai melarang para hamba-hamba Allah perempuan dari masjid-masjid Allah, itu untuk menghadiri jamaah atau menghadiri majelis ilmu di situ. Ini perempuan ya. Untuk hadir di majelis sholat berjamaah itu adalah apa? Boleh seperti itu. Walaupun yang terbaik adalah di mana? Di rumahnya. Nah, lalu bagaimana dengan laki-laki? Dan di sini tentang laki-laki hukum asal berjamaah sholat itu adalah untuk laki-laki. Jadi jamaah sholat itu hukum asalnya untuk laki-laki. Dan itu dijelaskan oleh para ulama tentang hal tersebut. Jadi berjamaah di masjid sholat itu adalah hukum asalnya untuk laki-laki. Jadi perempuan itu adalah boleh ikut sholat di situ selama kondisinya aman dari fitnah. Dan sekarang insya Allah kalau di masjid-masjid rata-rata aman, karena banyak yang punya batas untuk kaum perempuan dan seterusnya. Ini kondisinya. Yang para ulama menjelaskan bagaimana kalau perempuan sholat berjamaah dengan laki-laki di masjid tapi sendiri-sendiri bukan mahram dan seterusnya. Itu para ulama membicarakan dengan kalam yang lain. Tapi kita sebutkan bahwa sholat berjamaah adalah untuk laki-laki hukum asalnya, karena perempuan adalah laisu min ahlil jamaah. Perempuan itu bukan termasuk yang diwajibkan untuk berjamaah di luar seperti itu. Rasanya termasuk di dalamnya adalah nida, seruan. Lalu berbicara apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah di sisi madzhabul arba'ah bahwa ada yang berpendapat bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya wajib. Ya. Dan ini disebutkan dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Dan ada satu wajah dari mazhab Syafi'i. Ya. Seperti itu. Wajib hukumnya. Dan dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Tapi Imam Nawawi lebih berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah.
Jadi ada yang mengatakan wajib ainiyah bagi laki-laki, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Seperti ini. Ya. Ini kondisinya sholat berjamaah ini. Kita hanya menjelaskan hukum aja biar kita tahu. Nah, bagi orang yang mengatakan wajib, bagaimana konsekuensinya ketika dia tidak sholat berjamaah? Ya, para ulama berpendapat yang mengatakan wajib bahwa dia sholat berjamaah, akan tapi ketika meninggalkannya dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Seperti itu. Apa Pak? Tetap sah sholatnya. Karena ada istilah apa? Sholatul faddi, sholatul munfarid. Ketika disebutkan sholatul fad atau munfarid atau wahdahu, dilalah ala sihhati sholat. Itu menunjukkan tentang sah sholatnya. Itu kata para ulama ini. Kalau yang berpendapat bahwa sunnah muakkadah, ya jelas bahwa di situ apa? Tidak berpengaruh sholat sendiri atau cuma kehilangan apa? Keutamaan bagi seperti itu. Tapi sepakat kalau umpamanya berkaitan dengan di dalam sebuah kampung tidak ada adzan dan iqamah, di situ harus tanda tanya. Bahkan pasukan kaum muslimin, imam itu berhak untuk mengintai kampung tersebut, untuk diperangi. Untuk apa? Diperangi. Wanu sholat, wanu adzan, wanu sholat. Dalam Sahih Bukhari sebutkan Nabi SAW ketika mengintai satu daerah, Nabi SAW di malam hari dan beliau menunggu sampai waktu fajar. Apabila dikumandangkan adzan, maka beliau sholat kemudian pulang. Karena mereka adalah kaum muslimin. Seperti itu. Itu tentang sholat berjamaah. Ya. Itu kondisinya. Kalau yang berpendapat adalah fardu kifayah, ini seperti qaul Imam Nawawi ya. Ya, dalam madhab Syafi'i beliau lebih berpendapat fardu kifayah karena beliau mujtahid mutlak ya. Di situ beliau berijtihad bahwa itu adalah fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu jadi dalam satu kampung kalau tidak ada yang adzan, iqamah, kemudian sholat berjamaah lah. Ya, seperti itu, tidak ada yang sholat berjamaah, maka beliau berpendapat itu adalah semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang menunaikan berjamaah di kampung tersebut, berarti apa? Gugur dosa dari keseluruhan warga kampung tersebut. Tapi pahalanya milik yang berjamaah. Seperti itu. Ini berkaitan dengan salat berjamaah. Ya. Itu dalam madzhabul arba'ah. Kemudian dinukilkan dalam satu riwayat dari di luar madzhabul arba'ah yaitu Daud al-Zahiri dan Ibnu Hazm yang masyhur, itu salat berjamaah itu syarat sah salat. Syarat. Kalau syarat sah salat berarti apa? Tidak sah salat. Kalau sendirian, dia hanya sebagai gugur kewajiban tapi sholatnya tidak diterima. Ini pendapat yang sangat syadid sekali. Dalilnya adalah berkaitan dengan apa? Man sami'an nida falam ya'ti fala salat. Orang yang mendengarkan adzan kemudian dia tidak menjawab, tidak mendatangi untuk berjamaah, maka tidak ada salat bagi. Itu pandangan para ulama. Yang jelas bahwa dalam pendapat hukum salat berjamaah berada di atas itu. Paling minimal adalah sunnah muakkadah. Dalil-dalil tentang hal tersebut ya apa yang disebutkan di awal. Pertama penyebutan apa? Berkaitan dengan yang wajib. Yang wajib itu tadi disebutkan 3 berarti. Yang pertama wajib ainiyah. Tapi apa istilahnya apa? Masih sah ketika apa? Meninggalkan salat sendiri tapi dia berdosa tidak berjamaah. Dia berdosa tidak berjamaah. Yang kedua adalah fardu kifayah. Ketika tidak ada yang salat berjamaah di situ berarti semuanya menanggung dosa. Yang seperti itu. Tapi tetap salatnya apa? Sah yang dua ini. Nah, yang syarat ini berarti apa?
tidak dianggap dianggap sholat. Oh, insya Allah ya, ini kalamnya dan ini syadid. Kalau yang sunnah muakkadah jelas di situ. Sholat berjamaah dapat keutamaan tadi. Kenapa berpendapat sholat itu adalah sunnah muakkadah? Ya karena ada keutamaan tadi. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Ada afdaliyah ini menunjukkan bahwa apa? Sihhatus sholatil munfarid wa laisa wajiban bil jamaah. Sahnya sholat munfarid ini dan itu bukan sesuatu apa? Yang wajib dalam. Kenapa? Karena masih disebutkan apa? Ada perbandingan di sini. Ini kondisi. Bagaimana dengan kalimat la salat lahu? Tidak ada salat bagi yang tidak menjawab adzan, disebut adalah tidak ada salat yang sempurna dengan pahala yang utuh 27 derajat. Nggak ada dapat 27 derajat. Seperti itu. Ini kondisinya. Dan maksudnya apa? Salat yang di situ digambarkan seperti itu bagi yang berpendapat sunnah. Ya. Ini kondisinya. Artinya bahwa bagi yang berpendapat sunnah ini adalah dia mendatangi sholat tersebut. Pertanyaannya, kalau dia berkumpul di masyarakat ini berkumpul nih. Ini kondisi yang apa? Yang berpendapat apa sunnah ini. Kalau orang berkumpul banyak, kemudian sholat, datang waktu sholat, kemudian mereka sholat sendiri-sendiri, boleh nggak? Kebayangkan tuh, ngariung kabeh di masjid ngariung, ya. Datang adzan ada, gitu kan? Terus ada yang qomat, terus ada yang sholat di situ berjamaah, terus saja sholat masing-masing. Bagaimana hukumnya? Maka ini adalah kondisinya adalah disebutkan di dalam hadis. Ya, Nabi SAW menegur orang, hatta yang orang sudah sholat pun Nabi tegur. Ketika ada seorang sahabat yang pulang dari safar atau yang datang safar ke sana dan telah sholat, ya, karena dia telah jamaah dan kosong. Kemudian mendapati Rasul sedang berjamaah bersama sahabat dan dua sahabat ini duduk di luar. Setelah selesai Nabi SAW menghampiri keduanya. Ini lihat di sini tawadhu'nya Nabi SAW. Bukan dipanggil. Nabi SAW menghampiri dan Nabi SAW bertanya, apa mayamnauka alla tusalli ya ma'ana? Apa yang menghalangimu tidak sholat bersama kami? Mereka mengatakan sholaina fi safar ini, kami telah sholat itu di safar. Kemudian Nabi SAW menganjurkan salatlah kamu bersama dengan jamaah ini tapi nafilah, sholat sunnah, ihtiraman lil jamaah. Di situ. Jadi tidak ada istilah Pak ketika ada masjid ngumpul bareng-bareng sholat kemudian bel masing-masing. Karena sholat berjamaah itu adalah syiar. Sholat berjamaah itu adalah syiar. Apa yang dimaksud syiar? Yang dimaksud syiar itu adalah sesuatu yang harus nampak. Tidak boleh tersembunyi. Jam berapa sekarang? Panjang ya sholat berjamaah. Kita lewati, sengaja kita percepat ya. Ini. Maka disitulah adalah hukum sholat berjamaah ya. Paham kan konsekuensinya? Dan yang menyatakan dalil bahwa sholat berjamaah itu wajib itu adalah firman Allah Ta'ala ketika sholat khauf. Fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Nah, di situ menggunakan qiyas aulawiyah. Idza kana fil khauf, ketika seseorang itu dalam kondisi apa? Khauf. Tetap apa? Diperintahkan untuk berjamaah. Tidak salat masing-masing, tapi ya dijelaskan oleh itu karena memang ketika salat khauf justru harus berjamaah. Kenapa? Agar kondisinya apa? Stabil semuanya ketika fokus dalam apa? Strategi perang dan pertempuran. Justru dianjurkan dengan karena dari situ apa? Menampakkan pertama dari sisi syiarnya
kedua dari sisi apa? Tidak lengahnya dari musuh. Karena ilahnya adalah agar mereka ketika sholat pun bahwa kaum muslimin apa? Tidak lalai dari senjata mereka. Seperti itu. Itu diantaranya. Wallahu ta'ala alam. Itu gambarannya tentang hal tersebut. Kemudian dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan tentang tidak ada sempurna atau tidak dapat pahala sholatnya ketika sholat sendirian. Adapun menurut mereka tentang abdoliyah, yaitu tentang keutamaan, tidak menjelaskan tentang ini. Sah sholatnya tapi tetap berdosa. Itu menurut mereka. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau yang menyebutkan syarat ya jauh dengan hadis-hadis ini. Wallahu alam. Nah, dan kita ketahui bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau pernah menceritakan tentang bahwa orang yang munafik, yang diketahui kemunafikan, dalilnya adalah apa? Salat berjamaah di zaman sahabat tersebut. Akan tetapi ini adalah bukan hujah tentang kewajiban, akan tetapi hujah tentang keistimewaan keimanan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi disitulah istidlal para ulama tentang hal tersebut. Jadi kalau kita melihat orang salat berjamaah, ya itu dikaitkan dengan keadaan kita. Ya, kita melihat mereka. Adapun kita ketika memahami bahwa salat berjamaah itu adalah wajib, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan. Ya. Kalau momennya bagi kita bahwa melihat bahwa betul dalil-dalil itu cenderung bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Ya. Nah, di situ ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW mengatakan ketika Nabi SAW betul-betul laqad hamamtu, sungguh aku bertekad bulat, kata Nabi, untuk mendatangi orang-orang yang mereka tertinggal salat berjamaah, dan aku akan perintahkan seseorang untuk salat berjamaah dan aku akan datang kepada mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi SAW bertekad bulat tentang hal tersebut. Dan dengan ini adalah apa? Hadis yang mengatakan bahwa wajibnya salat berjamaah. Ya. Jadi di situ tentang salat berjamaah. Tapi tentang salat berjamaah ini ada uzur seseorang, ya, ada uzur seseorang tidak salat berjamaah, ya. Ada uzur. Di antara uzurnya adalah hujan. Di antara uzur dari salat berjamaah adalah apa? Hujan, ya. Ini di antara uzur salat berjamaah. Yang pertama apa? Hujan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal tersebut, ya, tentang uzur ini. Dan adanya uzur ini dalil bahwa salat berjamaah itu adalah muhattam, diperintahkan sekali. Di antara hadisnya adalah Abdullah bin Umar pernah, ya, ada syariat dalam salat itu adalah sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Dalam adzan setelah Nabi setelah selesai adzan, kemudian ketika hujan maka disebutkan sallu fi buyutikum. Berarti apa? Uzur. Bisa salat di mana? Di rumah. Tuh, ya. Yang kedua, ketika kondisi apa? Ya, sama dengan hujan tadi, yaitu badai. Jadi badai, ya. Apa bedanya hujan dengan badai? Campur gitu, ya. Hujan ongkoh
ya angin, seperti itu. Itu sama ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kalau angin bertiup kencang berbahaya. Di antaranya. Dan ini adalah ungkapan siapa? Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan kalimat sallu fi rihalikum adalah untuk angin dan hujan. Kemudian berikutnya ketika kondisi dingin yang ekstrim. Dingin yang ekstrim ya kalau momennya di kita di Indonesia paling tempat-tempat tertentu aja. Yang bisa sampai beberapa di bawah derajat itu. Seperti itu. Maka di situ karena mudarat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika sakit jelas. Marad sakit yang memang di situ tidak bisa sholat berjamaah. Dan itu Nabi SAW pun sakit tidak menghadiri jamaah. Kemudian yang berikutnya dan ini yang kita sebutkan terakhir adalah apa? Ketika kondisi lapar yang sangat dan makanan sudah terhidang. Ketika lapar sangat, makanan sudah terhidang. Bukan kita cari-cari makan kemudian cuek terhadap apa? Sholat, bukan. Ketika lapar sangat kemudian makan sudah terhidang. Seperti itu. Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Idza kudimal asya, apabila makanan sudah dihidangkan, ya, wa hadaratis shalah, dan waktu sholat tiba, Nabi mengatakan fabda'u bihi, awali dengan makan, ya, qabla an tusallu, sebelum kalian sholat, wala ta'jalu, dan janganlah kalian apa? Dalam sholat maghrib, idza qurribal isya wa hadaratis shalah, ketika mendekati isya, idza qurribal asya, bukan isya, ketika didekatkan makanan, asya itu berarti makan sore, dan sholat sholat maghrib itu sudah masuk waktunya dan dikumandangkan adzan, fala ta'jalu, disebutkan apa? Fabda'u bihi, maka mulailah dengan apa? Asya, dengan makan kalian, qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum kamu salat maghrib, wala ta'jalu an asyaikum, dan kalian jangan tergesa-gesa dari kondisi makan kalian. Nabi mengatakan la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Ya, tidak sempurna salat seseorang ketika makanan sudah tersaji dan dia lapar, maksudnya. Makanan sudah tersaji dan dia lapar. Kalau nggak lapar ya jangan santai-santai. Seperti itu. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan kondisi dia sedang dalam kondisi apa? Kondisi ada dua khobath, yaitu apa? Ingin BAB atau qada hajat. Maka tidak boleh ditahan ketika kentut. Tidak boleh ditahan. Kalau memang sudah betul-betul tajam untuk kentut, ya tidak dianjurkan untuk ditahan. Nabi mengatakan la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Seperti itu. Barangkali itu saja ya pertemuan kita di ini. Jadi hukum orang yang meninggalkan sholat jamaah tergantung dia melihat mana yang baginya adalah hukumnya itu kuat. Kalau umpamanya antum berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah wajib, berarti meninggalkan jamaah bagi antum adalah dosa. Tapi ya dengan kondisi seperti ini bukan memilih yang lebih ringan atau memilih yang lebih enak. Enggak. Antum melihat dari hadis-hadis yang nampak tadi. Seperti itu. Bukan apa-apalah. Saya pada sholat sunnah, iya. Padahal dia tahu hadis-hadis tentang ancaman sholat
berjamaah seperti tadi. Allahu taala alam. Demikianlah bahasan kita hari ini, dan insyaallah minggu yang akan datang kita langsung bahas hadis tentang sholat Jumat dan larangan orang dan apa hukuman orang yang meninggalkan sholat Jumat ya. Demikian, silahkan kepada Akhi Ari untuk memandu falyatafadhal. Terima kasih dari doa jazakumullah kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Saya mau nanya tadi kan ada satu hukum ketika sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Berarti ketika tidak ada satupun dari satu kampung itu maka berdosa. Nah, cakupannya yang disebut satu kampung ini di kondisi kita sekarang sebagaimana dari segi mana gitu ya. Kadang kan di satu kampung itu ada beberapa masjid nih, tapi ada yang kecil, ada yang memang bayar kecil. Nah, sehingga yang kecil ini memang kosong ini kan, apakah kena hukum tersebut gitu. Nah, berkaitan dengan kondisi satu kampung itu adalah berkaitan dengan kondisi siapa? Satu kampung di situ adalah kampung yang memang di situ masjidnya di posisi itu sendiri. Jadi kalau umpamanya hari ini satu kampung itu batasnya apa? Satu desa, satu RT, satu kecamatan dan seterusnya kan. Maka uruf dikembalikan kepada apa? Uruf atau umpamanya dikembalikan kepada kebiasaan atau umpamanya hukum adat di situ tentang satu kampung dengan masjid itu seperti apa. Kalau umpamanya di kita hari ini ya kita tidak bisa dibatas dengan kondisi pemerintahan, tidak dibatas dengan kondisi apa, kondisi masyarakat juga. Kadang-kadang satu komplek punya musola, ya. Dan kalau umpamanya dia melihat bahwa setiap tujuan dibangun masjid itu untuk itu, bisa jadi masuk hukum di situ. Tapi wallahu a'lam kalau kita tidak melihat. Kalau umpamanya dilihat dari sisi kadar pemerintahan, bisa jadi dari satu RT atau satu RW kah atau satu desa atau kecamatan, kan begitu di situ. Maka kalau dilihat dari sisi kalimat fardu kifayah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di situ adalah wilayah yang mencakup dari kapasitas wilayah terkecil yang dicakup oleh masjid tersebut. Ini lamun antum nyeun masjid di mana? Di itu masjid ya. Yang dimaksud masjid jamaah, bukan musola kecil, bukan. Masjid yang memang di situ adalah untuk jamaah walaupun bukan untuk Jumat. Ya, tapi masjid memang itu adalah diizinkan dan memang dibangun untuk berjamaah, maka orang yang tercakup dalam jamaah tersebut. Sebagaimana dalam sebuah riwayat tadi apa la salata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi tidak ada salat bagi orang yang memang bertetangga dengan masjid. Nah, ini batasan tetangga masjid itu adalah tadi disebutkan yang wilayah untuk masjid itu sendiri. Wallahu ta'ala alam illa fil masjid, kecuali di mana? Di masjid. Kalau melihat dari sisi itu, dikembalikan kepada uruf setempat di situ batasan kampung tersebut. Tapi kecuali kalau memang di situ urusan masjid itu adalah diatur oleh pemerintah. Umpamanya pemerintah mengatakan di masjid ini satu kelurahan hanya ada satu masjid yang diakui sebagai masjid jami. Paham ya? Maka pada saat itu apa? Dia apa? Masyarakat tidak boleh membangun masjid kecuali seperti itu kalau diatur oleh pemerintah. Kecuali itu aja yang dibangun oleh pemerintah atau yang diizinkan oleh pemerintah seperti itu. Dan pemerintah biasanya dia apa? Hadul fasil, jadi pemutus
pemutus perbedaan di situ, pemerintah yang mengatur. Jadi kalau pemerintah yang menentukan satu masjid untuk satu kelurahan, maka ketika di kelurahan itu ada yang bikin masjid atau musola, itu harus dilarang, tidak boleh ada. Tapi kan kalau di kita memang bebas sekali seperti itu. Wallahu taala alam. Kalau misal kondisi nanti kita kan ada beberapa pertama awal waktu berjamaah dan masjid tentang sholat. Misalnya kondisinya tuh di suatu tempat yang ternyata di tempat misalkan di perusahaan dibuatkan tempat untuk sholat, ya otomatis kan bukan masjid tapi yang tempat yang misalkan karyawan wanita. Misalkan di kondisi misalkan kita tuh antara berjamaah tapi tidak di masjid atau sholat ke masjid tapi tidak berjamaah, misalkan kondisinya udah beres, nah itu utama mana? Nah, ini pertanyaan yang hukum asalnya adalah sholat berjamaah atau sholat itu adalah bagi laki-laki itu adalah di masjid. Ya. Hukum asal dari apa? Sholat laki-laki itu di mana? Di masjid. Lalu bisa nggak umpamanya kondisinya sholat tidak di masjid? Ya. Kondisinya seperti tadi. Kalau umpamanya antum mengukur dari hukum asal yang mana? Yang tadi diperdebatkan oleh para ulama, maka melihat dari sisi keumuman bahwa sholat yang dimaksud disunnahkan berjamaah itu bersama imam siapa? Imam rawatib di masjid, seperti itu. Tapi kalau umpamanya antum berpendapat wajib di sana, walaupun antum nggak mendapati apa berjamaah, tetap harus kemana? Ke masjid. Dan itu utama, seperti itu. Kalaupun antum apa tidak mendapatkan jamaah, tetap kemana? Ke masjid, seperti itu. Karena hukum asalnya adalah sholat laki-laki di mana? Di masjid. Tapi ketika antum menyebutkan bahwa keumuman bahwa sholat jamaah itu adalah sebuah keutamaan, maka dimanapun antum mendapatkan berjamaah, maka di situ antum dianjurkan sholat berjamaah. Yang didahulukan apa? Berjamaah, karena tinjauan dari sisi keutamaan. Karena tadi disebutkan sholatul jamaah azka min sholati wahdahu. Sholat berjamaah itu lebih suci daripada dia sholat sendirian. Seperti itu. Tinjauannya kembali ke situ. Jadi kalau memangnya antum berpendapat yang wajib, ya otomatis lah itu. Dan ketika mendapatkan menjelaskan para apa? Kalau siapa mengatakan tentang ketika disebutkan sholat itu 27 derajat, itu untuk jamaah yang mana? Kan gitu ditanyakan. Apakah untuk setiap sholat berjamaah? Gitu. Nah ternyata para ulama mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah di masjid yang di situ masjid kaum yang ditentukan untuk jamaah. Seperti itu yang ditentukan untuk jamaah di situ. Ini kondisinya. Jadi kalau umpamanya dia berpendapat tadi, maka dia kembali ke masjid. Tapi kalau umpamanya dia berpendapat tentang sunnah dan dia melihat bahwa berjamaah itu afdholiyah, maka dia sholat dimanapun yang didahulukan adalah berjamaah. Misal kita contohkan, umpamanya antum dalam sebuah kondisi pekerjaan di situ. Dalam sebuah pekerjaan memang tidak bisa ditinggalkan pekerjaan tersebut, ya. Tapi ada jeda istirahat untuk sholat, gitu kan, seperti itu. Dan kalau umpamanya sholat tersebut tadi yang diceritakan bahwa dalam pekerjaan tersebut umpamanya memang sangat penting sekali di situ, ya. Tapi ada waktu sholat itu adalah setelah selesai orang-orang yang umpamanya kita sholat duhur itu umpamanya jam 11:30, kita jam 1 baru istirahat karena kondisi pengawasan kemaslahatan umum, nggak bisa di situ, ribat di situ, orangnya termasuk ribat. Maka dalam kondisi itu, tapi dia punya jeda istirahat di situ. Dan ternyata yang jeda istirahat itu adalah memang satu grup, kan gitu, satu grup, satu ini dan seterusnya, ya. Kalau kita bisa diwakilkan sama orang minta izin sholat berjamaah tapi meninggalkan pekerjaan, nggak mungkin.
Nah, kalau umpamanya kita ke masjid sendiri, ke masjid yang berangkat apa? Sendirian. Karena perusahaan menyediakan ada tempat istirahat, ada tempat sholat kan gitu kan. Tempat istirahat, tempat sholat. Ada juga masjid di samping perusahaan. Kalau antum melihat hukum asal sholat di mana? Di masjid. Nah, maka itu lebih baik apa? Ke masjid, bukan di tempat peristirahatan. Walaupun di tempat peristirahatan ternyata semua istirahat. Oh bisa berjamaah di dia. Anak mau ke masjid mau seperti itu. Nah, sebenarnya anak ini didinya kau tunggu lama jadi jadi tempat sholat nah gitu kan. Ya, kalau melihat dari sisi bahwa sholat di masjid itu adalah ini, maka dia lebih baik kemana? Ke ke masjid itu hukum asal. Seperti orang umpamanya sudah pas datang ini ke masjid, tiba-tiba masjid bubaran. Balik dia di imam sholat enggak, sholat tetap di mana? Di masjid kan hukum asal sholat di masjid seperti itu. Kalau di situ melihat keutamaan, walaupun di situ adalah boleh kita tetap sholat di mana? Di tempat bukan tempat peristirahatan, tempat di tempat istirahat di situ ya. Tempat istirahat boleh. Wallahu taala alam. Jazakumullah kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikannya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dicukupkan sekian kajian malam ini dengan doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.